Shalom Jemaat GPPK CBN. Kami bersyukur dan ada kabar gembira untuk kita. Karena mulai tanggal 5 Juli, ingat 5 Juli minggu depan kita sudah bisa beribadah bersama-sama kembali ke gereja kita. Jam 9 ibadah dimulai, tapi kami berharap jemaat datang lebih awal karena ini masih dalam new normal. Jadi kita mengikuti ibadah dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya mengingatkan dari tempat ini jemaat, karena kapasitas daripada gereja tempat duduknya sekarang dikasih jarak, hanya ada 200 tempat duduk. Sementara kalau kita ibadah full itu biasanya bisa sampai 400. Oleh karena itu, saya berharap jemaat Tuhan datang lebih pagi. Yang datang lebih pagi akan mendapat tempat duduk. Dan kami minta maaf sebelumnya. Dan kami beritahu, kalau tempat duduk sudah penuh, yang datang terlambat dianjurkan untuk mengikuti ibadah yang sore hari jam 4. Itu bukan lagi menjadi ibadah youth, tapi menjadi ibadah biasa, ibadah campuran antara dewasa dengan youth. Oleh karena itu, saya juga mohon dari tempat ini jemaat Tuhan harus sudah dewasa rohani sehingga penuh pengertian. Kalau saudara ditolak, nggak boleh kecewa, nggak boleh sakit hati. Ingat, Tuhan peduli kepada saudara. Saya sendiri peduli kepada saudara. Tetapi karena peraturan, kita harus taat kepada pemerintah. Itu adalah firman Tuhan. Amin. Oke, saudara harus bersuka cita menerima, karena kita boleh beribadah kembali. Nah, yang pertama diwajibkan untuk setiap pribadi, kita harus memakai masker. Yang kedua, masing-masing pribadi harus membawa hand sanitary. Tidak boleh join antara suami dan istri. Harus masing-masing membawa hand sanitary. Karena apa? Karena waktu saudara naik tangga atau saudara megang pintu, grendel pintu, segera cuci kembali tangan dengan hand sanitary. Yang ketiga, tidak boleh bersalaman. Tidak boleh bersalaman. Tidak boleh cium pipi kiri kanan. Tetapi hanya bilang God bless you dengan hanya melipat tangan kedua dengan jaga jarak. Yang keempat, kalau saudara merasa sakit, saudara merasa flu, saudara merasa kurang enak badan, lebih baik saudara tetap beribadah di rumah. Karena di rumah-rumah kita tetap ada online, kita tetap ada live. Saya sudah minta multimedia untuk mensiarkan live. Jadi saudara juga bisa menonton dari rumah, melihat, bukan mengikuti ibadah, bukan menonton, mengikuti ibadah dari rumah. Yang selanjutnya, maaf sekali, yang usia di atas 60 tahun tidak boleh sementara ikut ibadah di gereja. Termasuk saya sebenarnya, tetapi kami minta izin karena saya adalah gembalanya. Diizinkan saya dengan istri saya untuk ikut beribadah. Dan anak-anak yang di bawah 15 tahun juga tidak boleh. Kembali saya mengingatkan, yang usia di atas 60 tahun sebaiknya beribadah di rumah. Anak-anak yang di bawah 15 tahun juga beribadah di rumah. Sekolah minggu juga ada acara-acara tersendiri untuk mereka. Terima kasih. Ini pengumuman yang saya sampaikan. Ingat, ada ibadah kedua jam 4 sore. Jadi saudara yang nggak bisa dapat tempat di ibadah pagi, silakan beribadah di sore hari. Amin. Demikian pengumuman. Saya berharap kita semua terima dengan sukacita. Memang tidak semua bisa disenangkan. Termasuk saya juga maunya sih kita kumpul semua bareng. Tetapi karena peraturan,
Kita nggak bisa melawan pemerintah karena itu adalah perintah dari Tuhan. Kita harus juga tunduk kepada pemerintah. Amin. Shalom. Shalom, Jemaat GBPK CBN. Puji Tuhan, saya percaya tiap-tiap hari kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Memasuki new normal, kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita, bersama dengan kita, dimanapun kita berada. Khususnya kita yang sedang berada di rumah, pagi hari ini kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Kita mau tinggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan hati yang penuh ucapan syukur, pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan buat kasih anugerahnya, buat kesetiaannya bagi kita semua, bagi keluarga kita, bagi usaha pekerjaan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu.
Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang Kau selalu berikan bagi kami, setiap hari baru bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang boleh kami alami, yang boleh kami nikmati Tuhan. Di tengah-tengah krisis saat ini, kami selalu melihat pertolongan Tuhan. Kami selalu melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau muliakan nama-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau adalah Allah yang perkasa. Engkau Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang layak kami sembah. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari sembah Dia, katakan amin. Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Kau. Oh Yesus, hanya Kau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Amin. Yes Lord, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin Tuhan, benar Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Katakan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap
Yesus Tuhan. Kami tidak akan pernah takut, sebab Engkau Allah ada bersama dengan kami. Kami punya Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang membuat hatiku. Mari katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sambil mengangkat tangan kita katakan El Shaddai, amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Amin. Yes Lord. Dia besar. Dia adalah Allah yang El Shaddai. Kau Allah yang mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dengan iman katakan berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang El Shaddai, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang selalu memberkati kami dengan melimpah-limpah. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau Tuhan adalah kekuatan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Mari dengan sukacita Bapak Ibu, boleh dipersilakan berdiri. Kita memuji Tuhan sambil mengimani setiap pujian ini, setiap kata-kata ini bahwa benar Tuhan Engkau adalah Allah sumber kekuatan dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami bersukacita Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
Tuhan dalam hidup kami. Mari katakan, hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap semuanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber, Engkau sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Haleluya. Sungguh Dialah kekuatan dalam hidup kita. Sungguh Dialah Allah yang menjadi sumber kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan bersama-sama dengan bertepuk tangan dengan sukacita, kita mau katakan sekali lagi, Allah sumber kuatku. Yes. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber, Engkau masuk kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, 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 semuanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau sucikan pikiran kami, Engkau sucikan setiap hati kami, sehingga benar-benar firman Tuhan yang ditaburkan akan jatuh di tanah hati yang subur, dan kami bertumbuh di dalam iman pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Bahkan kami akan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba-Mu, jadikan kami anak-anak-Mu yang setia, yang mau taat akan firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Tuhan, sucikan hatiku dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, sucikan pikiranku menjadi doa kami Tuhan pagi hari ini. Kuasa firman jadi kerinduan kami umat-Mu. Melakukan segala perintah-Mu dan senantiasa kami taat dan ketaatan yang utuh, sehingga aku memuliakan-Mu sampai seumur hidupku. Tuhan, inilah doaku. Ini doa kami Tuhan pagi hari ini. Jadikan aku hamba-Mu. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, Tuhan, sucikan hatiku
Sungguh kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, dimanapun kami berada semua Tuhan. Hamba yakin dan percaya Engkau menjamah kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih boleh beribadah, walaupun melalui online. Tapi tidak ada hal apapun di dunia ini yang bisa memisahkan Engkau dengan kami Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami dimanapun saja kami berada semua. Terima kasih atas keberadaan kami semua. Terima kasih atas segalanya. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Bicaralah kepada hati kami masing-masing. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan Allah. Firman-Mu itu adalah kekuatan kami. Firman-Mu itulah bisa merubah kami. Tuhan, pada saat ini, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami boleh lebih tekun. Bahkan saat ini Tuhan, itu merupakan ujian buat kami Tuhan. Ujian ini akan kami lalui. Dan kami bisa lulus. Dan kami akan tahan uji. Terima kasih Bapa. Ketika kami boleh melalui ujian-ujian ini, kami boleh menjadi anak-anak Allah yang kuat, yang tangguh. Sebagaimana Engkau senantiasa tangguh. Di dalam nama Yesus, urapi kami semua, urapi firman-Mu, bahkan urapi hamba-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Halo, bagaimana kabar di Magetan? Halo, bagaimana kabar di Sidikalang, di Medan, di Lampung, bahkan di Singapura? Salam saudara. Demikian juga saudaraku yang di Jabodetabek. Saya yakin dan percaya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Jangan pernah loyo. Jangan pernah loyo. Amin saudara. Pada siang hari ini saya mau berkhotbah dengan judul bermegah dalam kesengsaraan. Bermegah dalam kesengsaraan. Saya ambil ayatnya dari Roma 5 ayat 3 dan 4. Kita buka sama-sama. Roma 5 ayat 3 dan 4. Sama-sama kita baca dan saudara di rumah ikut membacanya. Yang ketiga, ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudaraku terkasih semua, kita bersyukur kalau hari ini masih bisa kita merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini didatar belakangi bagaimana Paulus berbicara pengalamannya, penderitaannya saat dia dianiaya dan dipenjara. Tetapi satu hal yang kita ingat dari Paulus, Paulus tetap teguh dalam imannya dan tidak pernah mundur dalam tanggung jawabnya sebagai penginjil. Saudaraku terkasih, kita semua sering sudah mendengar kata kesengsaraan. Arti sengsara itu sendiri adalah penderitaan, kesusahan. Itu arti daripada kesengsaraan. Bahkan berbicara mengenai kesengsaraan, setiap orang sudah pasti mengalami kesusahan atau kesengsaraan. Mungkin susah dalam rumah tangga, mungkin susah dalam sekolah, mungkin susah dalam mengatur keuangan, mungkin susah di dalam pekerjaan, susah dalam usaha, apalagi pada saat yang kita alami pada saat ini. Kita mengalami kesusahan akibat pandemi COVID-19 yang saat ini kita alami semua. Bahkan satu sama lain kita curiga. Satu sama lain kita saling takut. Bahkan 3 bulan terakhir ini saudaraku, kunjungan keluarga dekat pun
hampir tidak ada. Karena apa? Karena sudah saling curiga, sudah saling takut satu sama lain. Akan tetapi, bukan berarti saya dan saudara tidak memperoleh kasih karunia dari Tuhan itu sendiri. Tuhan tetap mengasihi saya dan saudara dimanapun saat berada saudara saat ini. Akan tetapi, meskipun kita sudah menjadi anak Tuhan, kita tidak lepas dari penderitaan dan kesusahan dalam hidup ini. Tapi sebagai orang percaya yang sudah dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus, kita harus hidup dalam damai sejahtera Allah. Oleh iman kita kepada Yesus Kristus, kita boleh berdamai dengan Allah. Beroleh jalan masuk kepada kasih karunia untuk menerima kemuliaannya. Kita mendapat kasih karunia Bapa yang senantiasa dapat berdiri teguh walaupun kita dalam kesusahan. Bahkan kita dapat bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bahkan bukan hanya itu, kita juga harus bermegah dalam kesengsaraan. Artinya apa, saudara? Artinya kita orang percaya harus bersuka cita dalam kesengsaraan yang kita alami. Ada amin, saudara? Mengapa kita bermegah dalam kesengsaraan yang kita alami? Itu sekarang yang menjadi masalah. Mengapa kita harus bermegah dalam kesengsaraan yang harus kita alami? Dari membaca ayat firman tadi di atas, dari Roma 5 ayat 3 dan 4, ada dua alasan pokok mengapa kita harus bermegah dalam kesengsaraan. Yang pertama, karena melalui kesengsaraan membuat orang menjadi tekun. Yang kedua, karena melalui kesengsaraan membuat orang menjadi tahan uji. Sekarang kita bahas yang pertama. Mari kita baca Roma 5 ayat 3. Di sana disebutkan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Artinya apa? Yang pertama, melalui kesengsaraan membuat orang menjadi tekun. Kalau kita belajar kata tekun, itu artinya ulet, gigih, getol, keras hati, tabah, bersungguh-sungguh. Di awal tadi saya sudah katakan, meskipun kita sudah menjadi anak Tuhan, bukan berarti kita terhindar dari kesulitan di dalam hidup ini. Memang sukar dimengerti mengapa untuk berbahagia kita harus menjadi orang yang beriman. Sekaligus juga harus menderita. Banyak orang ingin bahagia tetapi tidak mau menderita. Tetapi Rasul Paulus mengajar kita di dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sering ada penderitaan karena kesalahan kita sendiri, saudaraku. Namun yang dimaksud dalam ayat di atas adalah penderitaan karena kita hidup dalam kebenaran melakukan firman Tuhan. Bila kita menghadapi masalah, kita menghadapi penderitaan, cobaan, sering bertanya mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi. Manusia cenderung tidak suka penderitaan, bahkan kalau boleh berhasil dengan cepat, walaupun jalannya salah. Artinya apa? Sering kita mencari jalan yang pintas, padahal jalan itu adalah jalan yang salah, atau jalan itu jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi jalan Tuhan itu lain. Ia ingin mendidik umatnya. Ia ingin mendidik saya dan saudara. Tuhan ingin mendidik saya dan saudara melalui kesusahan yang kita alami pada saat ini. Tuhan tidak membuat semua masalah saya dan saudara hilang lenyap seketika.
Ada kalanya pertolongan Tuhan itu baru kita alami setelah kita melewati satu periode waktu yang panjang. Namun saya dan saudara harus menjalani dengan sabar dan tekun. Tuhan kadang mengizinkan kita melewati jalan yang berputar, melewati padang gurun, melewati mara yang pahit, supaya kita dididik untuk sabar, dididik untuk tekun, sungguh-sungguh taat setia pada firman-Nya. Dalam Ibrani 12 ayat 3 dikatakan di sana begini, saudaraku. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Artinya apa, saudara? Kita harus memusatkan hati dan pikiran pada Kristus dan tetap tekun menanggung penderitaan sehebat apapun yang saudara alami. Pada waktu saudara mengalami berbagai penderitaan, kesulitan dalam hidup saudara, ingatlah selalu akan Yesus Kristus. Ketika Yesus disalib, Yesus dengan tekun memikul salibnya. Yesus tetap kuat dan teguh. Bahkan ketika Yesus disalib, Yesus berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu perkataan Yesus di kayu salib. Demikian juga kita, saudaraku, apapun bentuk salib saudara, penderitaan saudara saat ini, kesusahan saudara, harus tetap tekun menanggung itu. Jangan cengeng. Jangan cepat menyerah. Sebentar-sebentar mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Tapi saudaraku, selalu ingat akan Dia yang memberikan kekuatan. Ingat akan Dia yang memberikan hikmat. Jangan pernah saudara tawar hati, bahkan meninggalkan Yesus karena mendapat bantuan Indomie dari tetangga atau orang lain. Sudah itu dianggap suatu bantuan yang luar biasa, apalagi pada saat ini. Kita langsung meninggalkan Yesus, langsung meninggalkan gereja. Jangan seperti Esau, saudaraku. Dia tukarkan hak kesulungannya dengan kacang merah. Kita baca Ibrani 10 ayat 35 sampai 38. Sama-sama kita buka. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ada upah yang besar atas ketekunan dan kepercayaan kita kepada Kristus. Bila kita tidak mengundurkan diri dan tetap percaya kepada Kristus, maka kita akan mewarisi kerajaan Allah. Saudaraku terkasih, sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidup saudara saat ini, tetaplah tekun. Sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Tetap hidup benar, jangan bersungut-sungut, dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan berkenan kepadanya. Saat kita berkenan kepadanya, maka kita akan memperoleh janji-janjinya. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita bermegah dalam kesengsaraan? Karena melalui kesengsaraan membuat orang menjadi tahan uji. Mari kita membaca Roma 5 ayat 4.
Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jika ada penderitaan atau kesulitan dalam hidup kita, jangan cepat menyerah. Mungkin penderitaan yang kita alami itu mengajar kita agar hidup kita lebih benar. Cara pandang kita lebih benar. Mengatur keuangan kita lebih benar. Mungkin penderitaan atau kesulitan yang kita alami mengharuskan kita lebih rajin dan lebih sungguh-sungguh. Mungkin penderitaan atau kesulitan itu datang dalam hidup kita untuk mengikis ego dan kesombongan kita. Melewati penderitaan itu, saudara diproses seperti melewati pembakaran dan pemurnian sampai otot iman saudara menjadi kuat dan tangguh yang tak tergoyahkan oleh godaan-godaan apapun dari dunia ini. Saya ambil contoh, saudara. Satu produk baru yang akan diluncurkan, terlebih dahulu harus melalui pengujian. Apakah produk ini tahan uji? Kalau produk mobil, contohnya, harus diuji coba terlebih dahulu dengan cara apa? Menabrakkan mobil itu dengan benda yang lebih keras. Itu cara menguji produk mobil yang baru. Yang kedua, misalnya menguji jam tangan. Jam tangan itu ketika mau memunculkan produk baru jam tangan itu dimasukkan ke dalam air dengan kedalaman tertentu. Apakah jam tangan ini tahan air atau tidak? Ketika produk tersebut sudah tahan uji, maka produk itu mendapat sertifikat yang namanya standar internasional. Artinya, produk tersebut diakui oleh dunia internasional. Demikian juga kita. Apakah kita sudah masuk dalam standarnya anak Tuhan? Apakah kita sudah masuk dalam standarnya jemaat GPPK CBN? Pengenalan kita akan Kristus hari demi hari semakin mengenal Kristus. Apakah kita sudah menerapkan gaya hidup kita semakin seperti Kristus? Cara pandang kita, pola pikir kita, hidup kita apakah sudah semakin dipimpin oleh Roh Kudus? Yakinlah, tidak pernah pengujian dari Tuhan bertujuan untuk menghancurkan hidup saya dan saudara. Setiap ujian dari Tuhan selalu untuk memurnikan hidup saya dan saudara. Bila ujian berat sedang menghampiri saudara, tetaplah memuliakan Tuhan. Yesuslah yang pemegang kendali, yang penuh hikmat atas kehidupan kita. Menyenangkan atau tidak menyenangkan, semua dirancang untuk membangun karakter agar semakin seperti Kristus. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Artinya, apabila kita bertahan dalam pencobaan, kita adalah orang-orang yang tahan uji, yang mendapat pujian dari Allah, dan mendapat mahkota kehidupan. Mungkin saat ini kehidupan saudara begitu sulit. Rasanya jalan sudah tertutup. Tetaplah bertahan dalam ujian saudara. Bila saudara tahan uji dalam peristiwa ini, maka saudara akan menerima mahkota kehidupan yang sah, yang sudah dijanjikan Allah untuk kita. Kita bisa melihat kehidupan Yusuf di Alkitab. Yusuf yang ganteng itu tidak pernah mengeluh, saudara. Peristiwa-peristiwa yang dia alami tidak membuatnya membenci saudara-saudaranya. Dia terus berdoa meminta Tuhan untuk menguatkannya dan menyertainya. Ketika Yusuf berkuasa secara manusia, dia dapat membalas perbuatan saudara-saudaranya. Tetapi tidak melakukannya. Bahkan sebaliknya,
ia menyelamatkan hidup keluarganya. Dan kita tahu Yusuf menenangkan hati saudara-saudara. Dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan begini. Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Melihat ayat ini, betapa kehidupan Yusuf begitu sakit, begitu pedih hatinya. Secara manusia rasanya, aduh, sangat luar biasa. Karena apa? Karena saudara-saudaranya sendiri merekarkakan kejahatan kepadanya. Tetapi dia tidak membalasnya, saudara. Artinya kehidupan Yusuf telah mengalami tahan uji. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah sudah tahan uji? Sudah lulus ujian? Dengan keadaan kita saat ini? Kiranya firman ini dapat memberikan sukacita dan kekuatan. Sekalipun saat ini mungkin berada dalam jurang yang paling dalam. Saudara belum melihat tangan Tuhan terulur kepada saudara. Rasanya tidak ada jalan keluar. Jangan putus asa. Tetaplah bergembira, bersukacita, bersyukur dalam Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia. Pandanglah Dia dan berserulah kepada Dia. Terakhir, saudaraku, saya ambil ayat dari Yudas 1 ayat 20. Berkata begini. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Marilah tekun bersungguh-sungguh berdoa, saudaraku. Merenungkan firman Tuhan. Dengan iman yang paling suci. Hilangkan rasa benci. Sulit mengampuni, dendam, apalagi bersungut-sungut. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang saudara alami saat ini. Tuhan pasti membuka jalan dan memberikan kelegaan. Dan kekuatan kepada saudara. Sehingga kita dikatakan anak-anak Tuhan yang tahan uji. Yang akan menerima mahkota kehidupan. Saat saya dan saudara sudah tahan uji, maka ketika datang ujian-ujian yang lain, atau virus corona lain, kita tetap kuat dan tetap berkemenangan. Kita terbang tinggi seperti burung Raja Wali, mengarungi samudra kehidupan ini. Dan yakinlah, kita bisa merubah virus corona menjadi mobil Toyota Corona. Amin, saudaraku. Demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Mengapa kita dapat bermegah dalam kesengsaraan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman pada siang hari ini. Hamba yakin dan percaya firman yang sudah ditabur tidak akan kembali sia-sia. Hamba yakin dan percaya Roh-Mu terus menjamah hati jemaat-Mu di mana saja pun berada. Bahkan ujian demi ujian yang kami alami setiap hari. Bahkan saat ini pun Tuhan, kami tetap bersyukur dan bersuka cita memuliakan, memuji nama Tuhan. Mari Tuhan, Kau jamah hati kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun saudaraku semua, jamah hati mereka Tuhan. Apapun kesulitan yang mereka alami pada saat ini, Engkaulah jawabannya. Engkau memberikan kekuatan dan hikmat kepada mereka. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Sehingga mereka tidak tergoncangkan oleh apapun di dunia ini. Karena kami semua berada di dalam kerajaan surga yang tidak pernah tergoyahkan ini. Terima kasih Bapa di surga. Apapun permasalahan pergumulan, anak-anak-Mu, di mana saja pun mereka saat ini berada. Lalui ibadah online ini, hamba berdoa buat mereka. Berkati pekerjaan usaha mereka masing-masing. Bahkan keluarga mereka. Mungkin Tuhan anak-anak
jemaat-Mu. Mungkin saat ini mereka mau masuk, melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi. Buka jalan Tuhan. Berikan hikmat-Mu buat mereka Tuhan. Sehingga kesulitan-kesulitan apapun yang mereka hadapi, senantiasa dia mendapat jalan keluar daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba sudah selesai berbicara. Engkau terus senantiasa menjamah kami masing-masing. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah dibawakan oleh Pastor Tarigan. Firman-Mu meneguhkan kami Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah COVID-19 ini, di mana kami banyak menderita, tetapi kami tetap bersuka cita Tuhan, karena Engkau adalah penghiburan kami, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yang pasti Tuhan, Engkau telah mengampuni setiap dosa kesalahan kami, sehingga kami bukan milik lagi dunia ini, tetapi kami milik Kristus. Kami mempunyai satu kerajaan yang tidak bisa digoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau care, Engkau memperhatikan, Engkau peduli kepada kami, karena Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Tarigan. Biarlah Engkau memberikan dia hikmat, berikan urapan dan kuasa. Hamba-Mu sangat percaya firman hari ini menjamah setiap jemaat-Mu. Mereka yang ada di Singapura, yang ada di Medan, yang ada di Lampung, Sidikalang, yang ada di Magetan, dan di seluruh Jawa Tuhan, bahkan di Jabotabek ini, dimanapun kami berada, Engkau menjamah kami, firman-Mu menguatkan kami,
firman-Mu meneguhkan kami di tengah-tengah penderitaan. Kami tetap bersuka cita karena keselamatan kami sudah pasti bersama Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapakku. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu melimpah kepada kami. Kami juga berdoa bagi mereka dimanapun mereka berada yang mendengarkan sabda-Mu hari ini. Biarlah Engkau mengurapi mereka. Bila mereka ada yang sakit, Tuhan Engkau menjamah, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kesembuhan ilahi mengalir atas mereka. Hamba-Mu juga sangat percaya Tuhan, di tengah-tengah COVID-19 ini, karena anak-anak-Mu berdoa terus-menerus siang dan malam, Engkau juga peduli untuk Indonesia. Kami berdoa untuk Kabinet Jokowi dan Presiden kami Jokowi yang kami kasihi. Engkau ada bersama mereka Tuhan. Engkau memberikan hikmat setiap keputusan, setiap apapun yang mereka ambil Tuhan. Kami percaya menyukakan Engkau dan membuat rakyat kami menjadi damai, menjadi sejahtera, adil dan luar biasa Tuhan. Engkau membuat Indonesia jadi makmur karena Engkau ada bersama kami. Kami bersyukur juga untuk para anggota DPR. Tuhan, kami menghancurkan setiap kuasa, setiap roh jahat yang coba mau menghancurkan Indonesia. Kami dari tempat ini senantiasa berdoa, kami hancurkan segala kuasa si jahat di dalam nama Yesus. Kami melepaskan urapan-Mu, keselamatan-Mu mengalir ke seluruh pelosok-pelosok bumi di Indonesia Tuhan. Menjamah sehingga pertobatan di mana-mana terjadi Tuhan. Mereka memuliakan nama Tuhan. Akan ada waktunya di mana kami melihat tuaian yang begitu besar. Tiada satu lutut pun yang tidak berlutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Mari umat Tuhan, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah Engkau diberkati, di luar rumah Engkau diberkati, dimanapun Engkau berada, berkat Allah senantiasa menyertai-Mu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa urapan dan pelindungan daripada Roh Kudus. Sampai Maranatha kita semua diangkat menjadi mempelai Kristus. Yang percaya katakan amin. Happy birthday, Grandpa. Happy birthday, Grandpa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Genap jemaat, pelayan pengerja, diakon, dan pelayan Injil GBP KCBN mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-69 buat Gembala Sidang GBP KCBN, Pastor Hendrawan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, kesehatan Bapak, umur panjang ada pada Bapak, dan urapan yang baru terus mengalir dalam kehidupan Bapak. Visi yang Tuhan percayakan
kepada Bapak dan GPPK CBN kiranya digenapi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Happy birthday buat Pak Gembala. Panjang umur, tetap sehat. Panjang umur yang bisa menikmati berkat Tuhan. Panjang umur bisa melihat visi 5.000 jiwa. Selamat ulang tahun, Pastor. Panjang umur, diberkati, semakin dipakai Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Semakin bertambah usia, semakin kuat dalam Tuhan. Selamat ulang tahun Pastor Hendrawan. Panjang umur, sehat selalu. Allah sumber damai sejahtera akan selalu menyertai langkah Pastor Hendrawan. Amin. Mahkota Pastor senantiasa dituntun, dipimpin dan diberkati Tuhan, sehat senantiasa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Pastor Hendrawan. Selalu sukacita dalam pelayanan dan diberkati Tuhan setiap hari dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Kami segenap youth GPPK Christ Destination mengucapkan selamat ulang tahun ke Gembala Sidang kita yaitu Pastor Hendrawan yang ke-69. Kiranya berkat Allah, penyertaan Tuhan, serta kesehatan dan hikmat marifat dari Tuhan menyertai Pastor, dan juga umur panjang ada dengan Pastor serta kekayaan. Birthday buat Pastor Hendrawan yang ke-69 tahun. Saya pribadi bersyukur bahwa sampai hari ini saya bisa mengenal beliau. Beliau sudah menjadi gembala saya, orang tua rohani saya, menjadi mentor saya, dan banyak hal-hal yang saya pelajari yang menjadi